Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Aku percaya kalian pasti baik-baik aja karena Tuhan Yesus yang beserta kalian semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Ini kami Bapak, anaknya yang kau kasihi. Ucap syukur Bapak kalau semalam kau boleh jaga tidur kami. Kami juga boleh bangun pagi dengan kekuatan juga semangat yang baru. Bapak, kami memulai aktivitas kami Bapak, tapi sebelum itu kami mau dengarkan firman-Mu. Kiranya Bapak engkau layakkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang berkenan Bapak tinggal dalam hidup kami ya Bapak. Berkati Bapak, hamba-Mu yang akan membawakan firman, biarlah firman yang disampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah juga boleh menjadi kekuatan bagi hamba-Mu maupun bagi teman-teman yang mendengarkan ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan perangkat kami, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Nggak kerasa banget ya kita udah masuk bulan yang baru, bulan November. Dan puji Tuhan, sekarang aku diberi kesempatan untuk membawakan renungan tepat di hari pertama bulan ini. Di bulan yang baru, pasti dong kita punya resolusi yang baru juga, punya harapan, keinginan, juga cita-cita. Bukan hanya di tahun yang baru saja, tapi di bulan yang baru, di minggu yang baru, di hari-hari yang baru pun kita pasti punya resolusi yang baru juga. Entah itu resolusi, aku mau nabung, aku mau diet mulai besok. Aku mau punya pacar, mau rajin saat teduh, mau ikut pelayanan, aku mau rajin belajar, aku mau aktif ini itu dan lain sebagainya. Ada banyak rancangan dan rencana yang ada di benak kita saat kita menapaki hari yang baru, menapaki sesuatu yang baru. Aku mau ajak kita semua untuk buka Alkitab kita dari Amsal 16 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. November ada 30 hari. Kita pasti dong punya hal-hal yang mau kita lakukan selama 30 hari ke depan. Kita mungkin sudah menyiapkan to-do list selama 30 hari itu supaya 30 hari yang akan kita jalani itu berguna, bermanfaat bagi kita, dan kita juga jadi produktif. Tapi kok ayat kita di atas malah bilang kayak gitu? Seolah-olah Tuhan nggak merestui apa yang kita rencanakan atau planningkan untuk kedepannya. Jadi kita malah takut untuk berplanning, untuk mempersiapkan sesuatu. Padahal sebenarnya teman-teman ya, bukan gitu loh maksud Tuhan. Terkadang kita punya banyak rencana, punya banyak keinginan, tapi apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita? Apakah dalam perencanaan yang sudah kita buat, kita sudah tanya, Tuhan Yesus maunya apa? Tuhan mau aku seperti apa? Aku pernah baca kalimat di Instagram, kata-katanya kayak gini. Kita tanya Tuhan bukan sebelum kita melakukan sesuatu, tapi setelah kita sudah melakukan sesuatu. Tuhan adalah Allah yang peduli. Setiap keinginan kita, Tuhan sudah tahu lebih dahulu. Tapi, pernahkah kita izinkan Tuhan bekerja dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan kita tadi? Pernahkah kita menjadikan keinginan Tuhan sebagai keinginannya kita? Tuhan adalah Allah yang peduli. Oleh karena itu, Dia juga mau bekerja sama dengan kita. Dia juga mau melangkah bersama kita. Tahu dari mana sih Tuhan bekerja sama aku? Mari kita baca di ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Terbukti kan kalau Tuhan itu peduli sama kita. Terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan mau kita menyerahkan setiap apapun yang mau kita lakukan, termasuk rencana kita. Karena apa? Karena Tuhan mau memberkatinya supaya itu bisa berhasil dan terjadi. Tuhan mau lihat kita sukses seturut dengan rencananya. Tuhan mau kita nggak jatuh ke dalam
sesuatu yang salah karena rencananya kita juga. Tuhan mau memberkati setiap apa yang akan kita lakukan, kita rencanakan, kita impikan. Tapi pernah nggak sih teman-teman merasa kalau rencana kita itu sering nggak kejadian sesuai dengan apa yang kita pengen? Di lapangan sama di rencana, di realitas sama di ekspektasi itu beda jauh. Kok cuman gitu sih? Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kita semua tahu kalau Tuhan Yesus lebih tahu jalannya kita ke depannya, lebih dari diri kita. Kita manusia lemah dan terbatas. Seringkali kita nggak tahu maunya Tuhan apa. Tapi kembali ke awal, Tuhan jauh lebih tahu jalan hidup kita dibanding kita sendiri. Bahkan, Amsal aja lo bilang, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Kita manusia cuma bisa mikir, oh gini, nanti gini. Tapi ujung-ujungnya kita yang menentukan langkah kaki kita mau kemana, itu Tuhan. Kenapa? Tadi, kalau kita melangkah sendirian, kita tuh kesasar. Kenapa kok gitu? Tuhan jauh lebih tahu apa yang harus kita hadapi. Jadi jangan salah, kalau misalnya jalan yang harus kita tempuh itu jauh lebih susah dan gak sesuai dengan ekspektasinya kita sebelumnya. Karena apa? Jalanku bukan jalanmu. Renungan PD Jumat kemarin mengatakan, rancangannya damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kita harus percaya hal itu. Ketika Tuhan Yesus izinkan rencana kita nggak kejadian, tapi di saat yang bersamaan juga kita mengizinkan rencana Tuhan yang terjadi, percaya kalau ada berkat luar biasa yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ketika kita diizinkan untuk melewati proses yang sebenarnya pengen banget kita skip, dan sebenarnya kita sudah siapkan strategi dan rencana supaya proses tadi nggak kejadian sama kita, tapi ternyata Tuhan maunya kita berproses di situ, percaya kalau ada rencana yang indah yang sudah Tuhan siapkan. Dan Tuhan mau mengupgrade kita. Melalui proses tadi, melalui rencana kita yang gagal, Tuhan mau memakai kita lebih lagi. So, start from this day, ketika kita mau berencana, mari undang Tuhan untuk membiarkan kita mengerti rencana dan kehendaknya. Mari mengandalkan Tuhan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, apapun keinginan kita tadi. Percaya bahwa ketika kita put God first, we will never be the last. Dan Tuhan akan menyertai rencana kita, menyertai langkah kita. Bagian kita hanya berdoa, berusaha. Ketika rencana kita nggak berhasil, tenang, ada rencana Tuhan. Biarlah rencananya nyata atas kita semua. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Ucap syukur Bapak untuk kesempatan yang boleh kami miliki, kami boleh dengar akan firman-Mu. Bapak, biarlah firman-Mu boleh membuat kami percaya bahwa kami bisa mengandalkan Engkau dalam setiap perencanaan hidup kami ya Bapak. Biarlah ketika rencana kami tidak berjalan, biarlah kami percaya bahwa Engkau menyiapkan segala sesuatu yang lebih baik lagi ya Bapak. Ajar kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan Engkau menyertai hidup kami. Ajarkan kami juga mengandalkan Engkau. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas hari ini, kami mau belajar juga bekerja, biar Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Keluarga kami, bangsa negara kami, sekolah kami dalam nama Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam satu nama yang penuh dengan kuasa. Ampuni kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Renungan hari ini boleh menjadi berkat. Happy Monday, selamat menjalani menempuh November bersama Tuhan Yesus. God bless you.